Oke, berkah dalam Gusti bersama kami B2 Benjo, saya Ben dan saya Jo. Kami adalah admin dari Katolikasi, dari channel Katolikasi. Kali ini kita akan ngobrol santai. ngobrol santai. Nah, ini kebetulan sih untuk ngobrol santai ini ngobrol perdana nih. Ya. Kita ngobrol berdua perdana nih. Nah, untuk tema malam ini kira-kira apa, Mas Jo? Kan biasanya gini, kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita sama suster, sama Romo. Tapi karena sedang ada kesibukan dan sedang ada waktu, sementara kita ngobrol berdua. Anggap aja ini dua umat sekarang yang lagi berceloteh. Ya. Lebih tepatnya sih sharing, teman-teman. Sharing, betul. Dan sekarang yang lagi bukan viral sih ya, istilahnya lagi di tengah pandemi kayak gini, yang paling memprihatinkan tuh terkait masalah rentenir, karena rentenir justru banyak dilakukan oleh umat gereja. Waduh, rentenir dilakukan oleh umat gereja, apalagi ini sekarang kondisi lagi pandemi ya. Harusnya kan kalau kita berkaca dari kitab suci kan ada tertulis Tuhan Yesus itu berfirman kan, misalkan berikanlah pakaianmu, berikanlah makananmu untuk sesama yang membutuhkan, kan seperti itu. Itu pun dengan ketulusan, bukan dengan sistem berbunga, dan itu sebenarnya di agama apapun kan sebenarnya kan nggak boleh, apalagi Katolik itu nggak boleh ya bro ya. Mungkin kalau di teman sebelah nggak boleh kita ngomong riba ya, lebih tepatnya ya. Riba ya. Pernah punya pengalaman nggak kayak gitu? Kebetulan sih saya kalau berbicara kayak rentenir terus terang belum ada ya, karena memang saya sangat menjauhi rentenir. Kenapa? Karena saya tahu untuk perekonomian saya sih belum istilahnya belum cukup lah, atau istilahnya belum berdiri 100% tegap. Jadi saya menghindari utang seperti itu. Karena kenapa saya menghindari? Karena saya takut nggak bisa bayar. Itu yang saya takutkan. Tapi beda lagi bro, kalau kasusnya misalkan kayak orang usaha, kayak aku gitu kan. Aku kan usaha. Ini pernah ini kejadian dulu. Tepatnya mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, aku lupa. Aku dapat proyek di instansi. Otomatis kalau namanya proyek instansi itu kan kita dikasih di awal itu kan hanya 30%. Otomatis sisanya kan kita pinjam bank. Dan ternyata proyek itu besar waktu itu. Dan ternyata masih kurang ya, masih kurang. Akhirnya mau tidak mau kita cari dana yang cepat karena aset kita terbatas. Akhirnya kita pinjam rentenir dengan bunga yang luar biasa. Kalau bahasanya mereka kan katanya ini kan bisnis, katanya ini memang sih bisnis, tapi kan itu tidak di apa ya, bukan diwajibkan, maksudnya tidak diperbolehkan sebenarnya. Mungkin kalau kayak aku selaku korban mungkin ya ikhlas, walaupun ikhlasnya itu karena kepepet gitu loh. Kepepet ya. Karena banyak kasusnya terjerat rentenir itu karena kepepet. Ya banyak sih seperti itu. Karena faktor ekonomi atau apa. Kalau aku dulu karena bisnis ya. Tapi jangan salah. Dari 3 rentenir yang dulu mencekik saya. Salah satunya ada yang tiba-tiba rumahnya kebakaran. Ada yang mati mendadak. Waduh. Yang satunya katanya uang itu dibawa kabur orang katanya. Karena apapun itu sebenarnya nggak boleh ya. Nggak boleh. Karena aku sendiri pernah waktu masih sukses dulu itu temen pinjem. Ya kalau saya pinjem, ada temen pinjem, saya mampu saya kasih, saya berikan. Tapi saat temen itu bilang nanti saya kasih bunga, saya bilang langsung jangan. Yang penting kamu kembalikan. Selesai. Kamu punya rezeki bisa membalikan, terus kamu ngajak makan, ayo. Kalau aku sendiri pribadi gitu. Tapi kalau dikasih bunga nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Karena aku masih ingat kok pemilihnya Romo Toro waktu di gereja Regina Cassis di Kapel. Pernah ada kisah, ini kisahnya bagus bro. Jadi ada ini kisah nyata loh, terjadi di Balikpapan. Ada salah satu pengusaha sukses di Balikpapan itu, jadi ada temennya pinjam uang kasih, walaupun temen ini kadang nakal gitu, jahat gitu.
nipu atau apa gitu kan, dikasih lagi, minta lagi, pinjam lagi, kasih lagi terus. Walaupun kadang nggak dikembalikan, dikasih aja terus jorjoran. Marah lah istrinya. Kata Romo Tolo ini istrinya ngomel terus. Ngomel ya? Ngomelin suaminya. Berarti duitnya banyak itu yang dipinjemin nih. Lalu pada suatu hari istrinya itu diajak berdoa sama suaminya. Ini ceritain dari Romo Toro Tommy. Oh, berarti homili dari Pastor Toro. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, Pastor Toro tuh kebetulan beliau tugas di Balikpapan ya. Iya, Balikpapan di Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Balikpapan bisa mampir ketemu Pastor Toro. Oke, lanjut lagi Mas. Orang yang welcome nih. Terus jadi gini, istrinya tuh protes gitu sama suaminya. Kenapa kamu sudah ditipu sama teman-temanmu? Kenapa kamu masih kasih terus katanya ini. Lalu dengan kesabarannya suaminya ini akhirnya bertanya gitu. Awalnya bertanya sama istrinya, kamu masih bisa jalan-jalan ke mall nggak? Anak-anak masih bisa beli baju nggak? Lalu kamu masih bisa naik mobil bagus nggak? Gitu. Ya jawabnya ya masih katanya. Usaha kita masih jalan nggak? Masih. Nah, inti dari cerita nyata ini kata Romo, sebanyak apapun dia berbuat baik sama orang walaupun itu dibalas dengan kejahatan, tanpa sadar orang yang berbuat jahat ini pun juga nggak akan jadi berkat uangnya. Tuhan punya cara sendiri katanya. Menurut Romo Toro seperti itu dan sebanyak apapun orang itu ditipu akan kembali lagi kok. Setelah dikasih pengertian seperti itu istrinya jadi paham gitu. Jadi menurut Romo Toro dan menurut saya pribadi pun juga, jadi kalau kita mau membantu sesama, membantu teman atau apa, ya ikhlas. Namanya ikhlas itu sudah kasarnya itu udah melepas hati itu. Dikembalikan syukur, enggak dikembalikan ya sudah ya. Sudah. Tapi kalau bisa ya kalau namanya pinjam harus kembalikan, walaupun entah kamu mau dengan cara apapun itu harus dikembalikan. Karena saya pribadi juga kalaupun saya namanya apalagi posisi saya kan wira swasta kan, otomatis kadang butuh ini gitu kan. Kalaupun saya pribadi, walaupun saya harus berdarah-darah pun saya harus kembalikan. Karena itu dosa juga kalau kita nggak kembali. Iya sih, memang sih itu tidak wajib ya sebenarnya. Tapi karena kita tahu itu kita pinjam, harus itu hukumnya ya. Yang penting hindari rentenir. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu rentenir itu apa sih? Menurut saya nih deskripsi rentenir. Rentenir itu adalah orang yang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain atau temannya atau keluarganya atau siapapun dengan meminta bunga. Betul kan? Nah, dan meminta bunga. Beda halnya kalau kita meminjamkan uang ke teman, tapi di situ ada perjanjian dalam artian, nih, gue sebagai investor nih, gue modelin lo, nanti berapa persen itu keuntungan buat gue. Itu fair, itu adil. Beda ya. Itu beda kasus. Kalau itu beda kasus. Kalau itu kan sistemnya bisnis per bisnis dalam artian modal usaha. Iya, makanya tadi saya bilang itu beda. Beda dengan rentenir. Beda dengan rentenir. Memang dia bunganya pun gila. Bunganya gila ya. Berapa? Oke, dan ini kita dari pengalamannya Mas Jo ini. Berapa persen? Ini pernah aku pinjam dulu waktu proyek salah satu proyek instansi itu. Dulu kebetulan kurang lebih 300 juta. 300 mio. Nah, itu bunganya kalau nggak salah itu dulu 20%. Oh, 20% dari 300 juta. 300 juta 20% artinya berapa? 60 ya? 60 juta. 60 juta. Nah, padahal batinya pun atau cuannya itu nggak segitu. Belum tentu segitu juga. Dan jujur aja dulu waktu itu nggak rugi sih saya. Nggak rugi ya? Tapi saya kayak sia-sia kerja. Kayak saya dikerjain mungkin lebih tepatnya ya. Enggak sih kalau dikerjain. Intinya saya kayak kerja Romusa gitu nah. Kerja tanpa hasil. Itu namanya dikerjain Mas. Iya sih. Dikerjain. Iya sih. Mungkin apa namanya kesannya seperti itu, tapi kita yang mau nggak mau karena kita juga bingung. Kita nggak jalankan proyek ini juga bermasalah. Yes. Karena berkekuatan hukum, tapi kalau dijalankan ya
serba salah. Akhirnya kita berhubungan dengan rentenir ya. Ya, padahal saat itu saya benar-benar butuh itu, dan butuh itu bukan buat gaya hidup, karena orang pinjam itu kan ada dua kan, produktif dan konsumtif. Ya. Kalau produktif itu kan hanya untuk apa namanya gaya poya-poya kayak gitu kan. Kalau itu konsumtif. Ya konsumtif itu untuk poya-poya. Kalau produktif itu kan untuk usaha apa kayak gitu. Iya sih. Dan memang kita sarankan kalau memang kita harus pinjam, kalau lebih baik sih ke bank resmi aja. Ke bank ya. Atau bisa ke koperasi gereja. Biasanya kalau di kapal kan ada CU. Ya. Untuk di Balikpapan sih memang ada kayak koperasi yang berlandaskan gereja, itu namanya CU. Kebetulan ada 2 di Balikpapan. Aku ikut yang Daya Lestari. Sumber Daya Kasih sama Daya Lestari. Ini kebetulan ada belum? Ada ya. Kemarin aku soalnya aku nabung kan. Jadi tabungan kan tiap bulan kan. Di sini malah justru kalau di CU itu sistemnya malah kayak kekeluargaan. Nah, kekeluargaan. Dan situ jelas, dalam artian kita jelas, oh kita pinjam berapa, terus bunganya berapa. Yang saya tahu nih bunganya menurun ya? Menurun Mas. Nah, bunga menurun kawan. Itu bedanya. Kalau rentenir flat ya bunganya ya. Flat, dan apapun itu malah ada bahasa kayak gini. Dosa rentenir itu lebih dosa dari zina dengan ibunya sendiri, katanya. Aku dengar seperti itu. Wah, itu pertama itu kasar sekali tuh. Iya. Kedua apa namanya? Jadi kayak tidak menjadi berkat. Tidak menjadi berkat ya. Karena setiap orang yang melakukan rentenir itu ada aja, entah dia yang sakit-sakitan atau keluarganya atau anaknya atau apanya. Makanya untuk teman-teman kalau bisa jangan melakukan praktek rentenir itu. Sedangkan pemerintah aja yang resmi aja kan tidak memperbolehkan, apalagi agama ya. Jauh lebih keras lagi kan. Kalau memang membantu sesama ya aku harus ikhlas dalam arti ya yang dipinjamin juga jangan karena dipinjamin terus gak dibalikin, itu juga dosa juga ya, harus dikembalikan. Iya sih, dikembalikan gitu. Karena gini ya, mau apapun alasannya, rentenir kan disebut katanya penghisap darah. Banyak orang susah atau banyak orang sengsara juga karena rentenir. Jadi kalau bisa ya buat teman-teman yang memang sedang mungkin butuh atau apa, mendingan jangan kayak gitu. Tapi kalau yang sudah banyak uang ya kalau bisa jangan melakukan praktek rentenir. Dosa juga. Iya sih. Memang dosa sih, tapi kadang ya itu ya karena keadaan ya, karena kepepet ya. Memang sih kita akui dalam kehidupan ini kan kadang kita apalagi lagi kepepet, kita butuh duit, bingung nih kita mau ngapain nih, pinjam keluarga kadang nggak enak, atau juga waktu itu keluarga tidak ada duit ya kan, mau pinjam teman apalagi ya kan, apalagi pandemi kayak gini ya. Pandemi kayak gini benar-benar mencekik. Mencekik. Kita tahu lah bisnis di pandemi ini juga bisa dibilang membuat hancur ya. Iya. Dan itu memang kemarin sempat saya ngobrol dengan beberapa pendeta, ngobrol dengan beberapa romo juga, memang namanya rentenir itu kalau bisa jangan dilakukan. Dosanya besar. Dosanya besar ya. Itu kan kayak makan keringat orang. Iya sih. Dan itu luar biasa dampaknya nanti untuk keluarganya dan dirinya sendiri kayak gitu. Kalau aku pribadi, kalau selagi aku bisa membantu ya aku bantu. Kayak sekarang aja contoh, ada beberapa mungkin sejumlah uang gitu, uangku sendiri sampai sekarang pun tidak dikembalikan sama teman. Tapi aku ya cuek aja. Cuek bukan berarti aku tidak nagih. Aku ya minta dikasih ya, kalau enggak aku enggak akan, apalagi sampai mau maki-maki, aku enggak mau. Dan kadang kayak apa ya, ada kan beberapa yang sampai maki-maki, nantinya maki-maki, kalau bisa jangan deh. Aku ada uang beberapa, kan pernah sempet ceritain ya, ada beberapa puluh juta kayak gitu. Ya aku nagih, kalau dikasih ya terima kasih, kalau enggak ya sudah. Ikhlas nih udah. Ikhlas. Aku ikhlasin bener.
sedangkan apa namanya misalkan kayak aku sendiri, misalkan aku punya hutang sama orang pun juga sebisa mungkin, semampu mungkin, mau berdarah-darah pun aku harus kembalikan juga. Karena hutang itu wajib dikembalikan. Yang jelas gini bro, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, kita ingat pesannya Bapak Paus Fransiskus di awal pandemi, aku masih ingat. Di masa pandemi seperti ini kita harus berempati. Kalau kita berkelebihan ya kita bisa bantu sesama, kita bantu. Tapi bukan berarti malah memanfaatkan situasi, karena ada beberapa ini justru memanfaatkan situasi. Nah, dia tidak terdampak pandemi, dia ada uang, dia justru melakukan praktek rentenir ini gitu, ke sesamanya, sedangkan nggak boleh. Ya, namanya itu sih. Nah, sikap empati itu yang harus dikedepankan, kata termasuk kita sini ngobrolnya juga ngalor ngidul juga sih ya. Misalkan bukan sekedar kayak empati dalam hal seperti itu juga, misalnya tidak pamer kemewahan. Ada kan di video kita ya bro ya? Ya, untuk teman-teman bisa lihat, dicek di video kita yang sebelumnya tentang istilah kita ada ngobrol masalah tentang pamer kemewahan, terus juga ngobrol dengan Romo, ngobrol dengan Suster. Nanti teman-teman bisa cek nih videonya. Iya, jadi intinya di masa pandemi banyak orang terdampak, banyak orang jatuh miskin, banyak orang kesusahan. Tapi cobalah untuk berempati dengan tidak memamerkan kemewahan di medsos. Kedua, tidak melakukan praktek rentenir, karena itu dosa besar. Kalau bisa jangan deh, bukan apa-apa. Nah, enak juga dimakannya bro. Masa sih kalau misalkan kita punya anak kita masih makan dari situ. Iya, betul, saya setuju. Kita bayangin aja dulu. Kayak misalkan itu kan sama kayak kotoran, terus anak kita kayak makan kotoran gitu. Enggak bayangin. Iya. Saya pun juga kalau bisa sih tidak mau ya seperti itu ya. Mending macul bro kita bro, kayak kemarin kan di kebun kan. Iya. Tanam cabe, apa lagi? Iya. Iya kan? Saya terus terang, saya pun juga kayak sekarang berkekurangan ya, dalam artian bukan kurang banget tapi kurang untuk memenuhi ya. Saya mencoba berusaha. Saya mencoba, yang penting halal gitu, halal. Kita tidak mengambil haknya orang lain, kenapa tidak? Iya. Jujur loh, buat teman-teman semuanya, ini contoh nih ya. Jadi gini. Sambil saya minum ya. Aku sama Ben ini bukan orang kaya. Terus kita itu sering sharing berdua tentang keluarga, tentang masa depan. Terus kita sempet tanya kan, bro gimana nih usaha atau apa kayak gitu kan? Ya kita cuma berusaha, ayo pokoknya. Jadi kayak saling support ya bro ya. Jadi kayak saling support. Kadang, ayo sudah, pokoknya semangat lah untuk nyari. Kadang kayak gini, sudah. Nanti kan kita bisa cari peluang lain, kita usaha apa, itu aja. Intinya kita punya teman tuh bukan sekedar hanya untuk persinggahan kayak gitu, bukan buat gibah aja sih. Gibah, kalau gibah tuh buang waktu beneran. Kalau jujur aku sama Ben ini justru nggak pernah namanya kita ngomongin orang lain, itu nggak pernah. Kita malah justru ngomongin sharing tentang masa depan, kita sharing tentang apa ya, mungkin karena kita mata duitan juga sih, kita ngomongin masa tentang karir uang. Ya, kita sih apalagi kita masih sehat ya, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan, kenapa tidak gitu kan? Apalagi memang tujuan kita untuk membahagiakan keluarga kita dan sekitar gitu kan. Oh ya, ini juga perlu teman-teman pahami juga. Seandainya channel ini menghasilkan uang, mungkin kalian berpikir itu untuk membuat kita kayak salah besar. Dari awal cita-cita kita apa bro? Kita nanti seandainya ini channel ini benar-benar menghasilkan uang, ini jadi gini, ya aku selaku pendirinya itu dari awal dulu kita sempat ngumpulin donasi untuk membantu sesama, dan di awal Benz gabung pun aku sudah langsung uraikan misi kita seperti apa ya, visi misi kita. Seandainya nanti channel ini menghasilkan, justru dana yang ada itu akan kita pakai untuk, kita akan keliling bro, bukan untuk traveling. Kita akan keliling ke, misalkan kita ke panti asuhan di kota A, di kota B, dan itu akan kita vlog terus semuanya. Apa sih yang, jadi gini,
bukannya kita mau pamer kebaikan sih enggak ya. Jadi kayak kegiatan kita aja. Lebih tepatnya berbagi. Kegiatan berbagi. Ini loh uang, anggaplah kalian telah menjadi subscriber kami channel ini dan kalian telah mendukung, otomatis kan kalian juga yang menghasilkan uang ini dan uangnya lari ke mana? Ke sesama. Justru kita akan berusaha berbuat lebih banyak untuk sesama kita, saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Iya, kurang beruntung. Itu visi misi besar kami berdua. Jadi visi dan misi kami itu istilahnya kita tuh pengen berbagi. Jadi Katolikasi itu pengen berbagi melalui dari istilahnya dari yang sekitar kita, kayak di kota Balikpapan, nanti mungkin ke kota Samarinda, atau kita keluar pulau gitu. Contoh nyata gini aja bro, waktu kita kemarin buat video tentang pembangunan gereja, kita aja nggak tahu uang yang masuk berapa, yang nggak tahu sama sekali. Karena apa? Kita hanya berusaha kita mensupport Romo Toro dalam karya mulianya, membangun kapel dan kebutuhan prasarana umat di situ, dan kita tidak ikut campur. Dalam artian kasarnya habis waktu, habis uang iya kita, tapi kita nggak mengharapkan untuk kepentingan pribadi, nggak ada, karena kita ingin channel ini bisa menghasilkan buah-buah, karena itu juga seperti yang difirmankan Tuhan Yesus kan, untuk bisa berbuah gitu, dalam pengertian ponara ya, ponara. Jadi kalau yang mati jadi buang, tidak berbuah, tapi kalau yang berbuah dia akan terus berkembang. Itulah salah satu visi misi kita di channel Katolikasi, itu yang perlu dipahami. Jadi sebisa mungkin kita akan share semua kegiatan tentang kita nanti, misalkan di panti asuhan mana, di kota mana, kita akan share semuanya. Ini hasil ya, anggap ini hasil bukan hasil kita berdua, hasil kalian juga selaku penikmat dan penonton, support buat channel Katolikasi. Terus bukan cuma ini sebenarnya kita ngobrol berdua ini kalau tidurnya karena narasumbernya daripada sibuk sebenarnya. Karena kita next kita akan ngobrol dengan Romo, dengan suster, atau dengan tokoh-tokoh gereja, dan salah satunya nanti dengan pelatih Pesparani ya, terkenal di Indonesia sempat jadi juara 1 tingkat nasional dan diundang Pak Jokowi. Nah itu nanti tunggu aja videonya itu, dan teman-teman kita ngobrol-ngobrol asik deh dengan pelatih Pesparani. Kalau boleh tahu mungkin bisa dikasih sedikit bocor, namanya siapa sih? Suami istri dua-duanya keren ya. Tinggalnya di Balikpapan. Wah, tapi tinggalnya Balikpapan bro, jadi Balikpapan, tapi itu hampir kasarnya itu mungkin di Indonesia itu banyak yang kenal sama beliau. Oh iya kak, wah terkenal banget. Karena ya bekat prestasi dan jujur aja sikap beliau berdua itu baik banget. Karena saya juga kenal secara personal dengan keduanya, dengan Pak Niko dan Ibu Inga. Pak Niko dan Ibu Inga. Bocorannya nih, nanti tunggu cek, aja ya. Cek nanti podcastnya kita dengan beliau dengan mungkin perjalanannya seperti apa, dan satu yang saya salut dari beliau ini apa? Romantis ya. Jadi walaupun mungkin kata orang sudah berumur masih tua ini, enggak, beliau itu masih sayang-sayangan, dan itu luar biasa. Mungkin nanti kita bisa tanya-tanya. Jadi kita ngobrol dengan beliau tidak hanya mengenai bisa dibilang hasil yang didapatkan, tapi juga rumah tangganya ya. Tapi ngomong-ngomong kita bukan sponsor nih bro, kita cuma pengen minum aja kali ya, karena haus aja sebenarnya, nggak ada sponsor kita, tapi suatu saat pasti ada, dan kita yakin channel ini akan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi untuk sesama, itu yang pasti. Cuma memang kalau untuk bacaan dan renungan kita stop dulu ya bro ya, soalnya peminatnya sedikit banget. Karena bener kata Roma sama suster, orang Katolik paling males baca kitab suci. Kita bikin suara pun juga peminatnya masih sedikit juga, di bawah 50 viewernya. Ya sudah lah, kita mendingan podcast aja sama kegiatan kegiatan gereja. Oke teman-teman,
mungkin itu dulu obrol-obrol kita malam ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya mengingatkan kembali bahwa untuk di gereja di Balikpapan, khusus di Regina Pacis ya, masih melakukan proses pembangunan dan saat ini pembangunan udah berjalan berapa persen, tapi untuk dananya masih cukup banyak ya. 50% bro kemarin info dari Romo Toro Nah, ya. untuk dananya sih baru terkumpul 50% dari Kalau targetnya bisa, itu 18 miliar ya. Iya, kalau bisa untuk Bapak Ibu yang memang memiliki rezeki lebih, ya kita bantu niat mulia Romo Toro untuk bisa membangun prasarana doa yang bagus buat umat. Karena kan itu kan dari umat untuk umat juga. Perlu diingat juga bro, Romo kan gak digaji, jadi gak akan cari keuntungan. Beda bro, ya kan? Itu. Nah, next kita akan bahas tentang podcast selanjutnya. Kita akan bahas tentang kehidupan Romo dan Suster. Nah itu. Karena banyak isu-isu berkembang. Ya isu-isu miring ya. Yang nggak jelas, mending kita luruskan aja. Kita langsung ketemu dengan narasumber biar jadi kalau teman-teman pengen tanya nanti mungkin bisa kirim message ke kami atau komen WhatsApp kan ada di WhatsAppnya Katolikasi di situ bisa WA kita apa sih mau ditanyakan seperti itu. Karena gini, yang liarnya contohnya katanya, Romo hidupnya enak gini digaji, itu yang akan kita luruskan untuk podcast selanjutnya. Jadi untuk sekarang kita tadi bahas tentang rentenir, bahayanya rentenir seperti apa. Ya mudah-mudahan sih di pandemi seperti ini kita tetap selalu sehat bro. Siap. Istilahnya selalu diberkati Tuhan. Istilahnya channel ini juga makin menghasilkan buah-buah kedepannya. Buah kebaikan lah. Nah, kedepannya. kita juga butuh dukungan kalian semua. Nah, jadi kami butuh dukungan. Ya mohon dukungannya berupa subscribe, like, komen dan share video ini jika bermanfaat. Dan juga konten ini kami buat hanya sekedar sharing ya, dan kami tidak ingin istilahnya menyinggung orang lain atau apa, tidak atau debat kita hanya kita menghindari debat. Jadi kami sharing, cuma just sharing. Dan itu penutup dari kami dari duo Benjo, saya Ben dan saya Joe. Nah, sampai ketemu channel Katolikasi selanjutnya. Oke, bye bye. Berkah dalam Gusti.